jam 15.45 ya. Acara kita mulai. Mungkin kita akan setting dulu. Oke, sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bosan, jenuh, dan merasa tidak penting terhadap sesuatu itu tetap akan bermuara kepada psikoadrenalin kita. Seorang dokter yang harus mengoperasi pasien selama 20 jam. Sepengetahuan saya mereka justru kadang-kadang ada 1-2 dokter yang tidak diganti. Dan ini juga pengalaman saya dulu masa-masa masih mahasiswa. Maka saya ingat saya pernah mengadvokasi di sebuah pabrik. Itu saya beroperasi itu 17 jam. Kalau sekarang disuruh bicara setengah jam berdiri aja kaki panas. Artinya, tapi tetap secara proses hari ini kami tadi secara berbisik-bisik membandingkan dengan acara daurah kita tanggal 10 dan 11 Desember 2022. Jauh, terus terang saja para teman-teman, acara kita hari ini jauh lebih dahsyat. Mungkin karena didatangi oleh orang-orang tua kita yang begitu luar biasa ya, buat Bunda Sri, buat Bapak dan segala macam, dan juga kehadiran teman-teman pemuda-pemudi yang belia. Ini membuat saya semakin ya secara sportif kepada Ustadz Irfan, keikutsertaan antum itu saya ragukan tadinya, asli. Kenapa ragu? Bukan saya suuzon, saya tahu antum sangat sibuk, antum punya urusan yang banyak, antum harus mengelola kegiatan-kegiatan akademik yang penuh. Ternyata dengan tulus, dan saya sudah pesankan sama juga dengan saudara Ammar tadi, agar tanamkan kecintaan sang ibu sampai seluruh hatinya adalah untukmu. Karena kalau seorang ibu sudah sampai kepada batas kecintaan yang penuh, tidak ada yang mustahil. Ya. Ketika saya dalam penjara, saya di penjara itu kan di Makobrimob. Bisa nggak teman-teman bayangkan ibu saya bisa datang dan kedatangan ibu saya itu disambut oleh perwira tinggi Brimob dan ditampung di rumahnya dengan suasana seperti lebaran. Saya sendiri nggak nyangka, saya cuma bilang karena namanya Pak Siswanto. Pak Siswanto itu dia wakil komandan batalion dan dia punya grup hadroh. Dan grup hadrahnya itu kalau sedang latihan sering dimintakan saya untuk hadir untuk membriefing mereka. Dan itu cara dia untuk berkomunikasi. Dan sekali lagi buat teman-teman, kita harus menanamkan dulu bahwa negeri ini tidak akan pernah sejahtera, negeri ini tidak akan pernah makmur, negeri tidak akan pernah merdeka tanpa kekuasaan para kader-kader Islam. Nah, untuk itu saya pesan, mari masuk dengan rumus yang sering saya sampaikan. Jadilah gula, ketika gula dicampurkan dengan teh manis, maka kau akan bilang, tehnya manis, tapi gulanya mana? Kau nggak akan lihat lagi. Jadilah garam, ketika engkau makan makanan menu masakan tanpa garam, maka akan engkau teriak, nggak enak. Tapi ketika garamnya cukup, lezat ya, garamnya mana? Jadilah ragi, ketika singkong-singkong berubah jadi tapai, maka Anda tidak akan pernah bertanya, singkongnya mana? Karena sudah berubah. Dan juga raginya mana? Kau tak akan lihat lagi sang ragi. Nah, ini mungkin bagian-bagian kerja kita ke depan. Dan tentu kita sampai pada bagian kimiawi. Dalam teori kimia itu ada yang namanya zat katalis. Zat katalisator adalah mempercepat sebuah reaksi. Dia tidak berubah, dia tidak mengganggu, dan dia tidak mempengaruhi hal-hal yang berhubungan dengan reaksi zat itu kepada diri manusia ataupun zat itu sendiri. Dan salah satu tugas dari beberapa orang-orang tua yang saya datangi, karena kebiasaan saya mendatangi sesepuh di seluruh Indonesia, mereka bilang, Saudara Alfian, tugas Anda membawa benang dan jarum. Bawalah benang dan jarum itu, maka lakukanlah semampu Anda untuk tetap merajut. Negeri ini sedang menunggu kerja-kerja perjuangan. Dan saya nyatakan, dari ruangan ini,
dari ruangan ini dan kita akan terus bergerak. Maka untuk seluruh peserta, pastikan tanggal 12 bulan Februari memikirkan untuk mengajak temannya dari 7 kota kabupaten atau 35 kota kabupaten se-Jawa Tengah. Cuman kalau 35, pertama perjalanan ada yang jauh ya. Dari Banyumas ke sini aja 7 jam lebih. Mungkin nanti kita buat, makanya sampai bulan Mei kita baru se Solo Raya. Dan kalau Semarang kan relatif, Ibu memang bukan Semarang saja. Sampai Senayan juga datang Ibu ya, luar biasa. Kita masuk pada bagian yang satu ini. Mudah-mudahan saya tetap fokus, tetap tenang, dan teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya harus mengatakan saya cukup appreciate, apalagi mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Mbak Etik. Semoga beliau terus membuat karya-karya terbarunya, ya, dan nanti kita lakukan banyak hal. Di antaranya mungkin nanti acara-acara, mungkin ada acara saya diminta ceramah di mana, kita minta kalau Mbak Etiknya bisa kita culik, langsung dia yang bacakan. Ya, kalau tidak teksnya dilatihkan nanti dibacakan. Karena pesan-pesan perjuangan diantaranya lewat sajak-sajak dan puisi-puisi. Dulu ketika PKI begitu merajalela, maka bertarunglah antara lekra dengan manifest kebudayaan. Ya, terus terang saja sosok seperti Fadlizon, ya itu usianya di bawah saya, tapi dia langsung dibimbing oleh Pak Taufik Ismail. Jadi tidak ada perjuangan tanpa ada gelora jihad. Langkah semangat maju tiada henti, untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali. Rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah, takut lihat mujahid berani, mujahid berani, mujahid berani. Takbir! Jadi satu peran-peran perjuangan tidak akan pernah bermunculan kalau dia tidak berpraktek. Praktek perjuangan adalah dengan kerja-kerja menjadda wa jadda. Kita bersungguh-sungguh. Saya pertama perlu menyampaikan buat teman-teman apresiasi kepada Mas Indratno. Beliau proyeknya sedang banyak, tapi kerja semua selesai. Ya, pada Mbak Etik, walaupun sibuk, walaupun dia habis rapat lari-lari karena dia harus kemana, tergopoh-gopoh, dan saya bilang hati-hati jangan sampai terpeleset atau segala macam. Ada Pak Firdaus, mana Pak Firdaus? Sedang sakit, ya. Dia bela-belain, dia bikin, dia semalam anak-anak di sini berkemas nih malam-malam. Ada Pak Anwar, ada Pak Widodo, ada, dan rata-rata mereka sedikit ada gangguan, bukan gangguan sih, belum mendapatkan dukungan penuh dari istri-istri mereka. Ya, Pak Widodo nggak usah senyum-senyum. Ya. Saya punya pengetahuan bahwa memang begitu. Ya, saya pun untuk istri saya ini juga perlu waktu 3 tahun untuk memberikan styling. Kalau dalam teori pabrik atau teori bengkel itu ya, saya harus nyari bautnya. Nggak bisa memang. Makanya kekuatan itu nggak bisa. Bapak-bapak nggak akan pernah ada kekuatan kalau tanpa perempuan. Wanita itu adalah sebuah benteng yang buat saya tidak pernah tergantikan. Cuman ibu-ibu yang mana dulu kan gitu. Ketika tanggal 10 bulan Mei tahun 2010 ada dihancurkan Masjid Thayyibah di Medan. Saya kebetulan sepekan sebelumnya ada di sana. Jadi setelah itu terjadi penghancuran Masjid Thayyibah. Itu yang namanya Delco, yang namanya traktor, yang namanya Brimob, yang namanya senapan mesin, itu yang menghadang tuh ibu-ibu. Saya bilang subhanallah ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu tuh kalau sudah khusyuk beribadah, kita laki-laki kalah. Ya, ini mungkin pesan buat adik-adik yang muslimah, ayo terus perkuat ruh ibadahnya. Ya, kalau ibu-ibu, nenek-nenek, ibadahnya bagus ya wajar, masa ente mau jalan-jalan lagi. Nggak ada. Tapi kalau anak remaja putri usia 17 tahun, 18 tahun, rajin sholat malamnya, jilbabnya bagus. Wah, ya, Amar sholat malamnya yang rajin nanti ya.
Insya Allah ya. Kita doakan Amar, insya Allah dia akan ikut seleksi di Akademi Militer. Nah, ini ya. Saya sudah restui dia segera berangkat. Supaya satu-satu nanti kita coba set siapa yang ke Akpol. Ya, kita tidak boleh a priori karena syaratnya satu, jangan berhutang budi. Mungkin Bang Firdaus sudah membuatkan clue-nya ya. Jadi kalau mau Akpol, kalau mau bayar, bayar sendiri, jangan dibayarin sama Cina. Ya, kalau dibayarin sama Cina, antar kita jadi budak Cina lagi. Khawatir waktu kita nggak cukup, kita lihat yang satu ini. Perbincangan kita berikut adalah dilema mayoritas, upaya merumuskan perang. Ketika kita tadi sudah memahami berbagai persoalan yang berhubungan dengan tantangan era penjajahan baru yang tentu kalau kita teruskan belum tuntas. Karena penjajahan itu sebetulnya diawali dengan lemahnya alam pikir, al-ghazwah fikriyah, ghazwah al-fikriyah. Apalagi yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan konsepsi di mana pelumpuhan terhadap cara melihat dunia dan melihat dunia dengan pertimbangan materi. Dalam kegiatan kita selalu kita menganggap tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada uangnya. Ternyata tidak, kita bisa 10.000 jadi 1.300, 10.000 cuma dapat 7.500 remaja, tidak pernah kita awali dengan uangnya berapa. Kita bekerja saja, karena pekerjaan itu akan mendatangkan magnet. Ya, dan ternyata panitia terakhir saya dengar masih menyisakan uang 12 juta. Ya, artinya ini sebagai catatan buat teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan berikut. Saya akan mengajak kita menengok ruang kosong. Kenapa tidak saya isi? Tadi saya isi beberapa foto-foto pemuda-pemuda Islam. Hari ini kita mayoritas tapi dianggap tidak ada. Kita mayoritas tidak pernah dipertimbangkan. Dengan seenaknya mereka menggeser hari Maulid Nabi, hari Tahun Baru Islam. Dengan seenaknya mereka menerapkan PPKN, PPKM, ya PPKM tiga segala macam. Kita boleh liburan tapi nggak boleh mudik tapi nggak boleh pulang kampung. Kita diberikan pandangan-pandangan yang ngawur. Ya, sama dengan vaksinasi imunisasi. Ya, ibu-ibu se-Indonesia itu yang paling rajin mendatangkan anaknya ke posyandu mesti dari Majelis Taklim. Ibu-ibu, anaknya dibawa ke posyandu gitu kan? Pertanyaannya, apakah dari gereja ada anjuran itu? Memang karena umat Islamnya pintar saking penurutnya gitu ya. Ya, jadi saking penurutnya dirusak juga nurut aja gitu ya. Memang agak susah. Saya tahu nama saya suka dibahas juga tuh kalau rapat di Menteri Kesehatan. Maka mereka sempat balas saya di televisi. Diadakanlah namanya simulasi vaksinasi dan imunisasi. Ya, tapi jelas itu akal-akalan untuk mementahkan sebuah skenario bisnisnya dari Bill Gates. Ya. Jadi sebenarnya vaksin apakah vaksin COVID itu kalau kata Bang Ridwan Sadi almarhum COVID kapet itu hanya ini aja jualan vaksin. Buktinya udah dijual mati aja. Next. Nah, mari semua memahami kita membutuhkan reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya dan aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Ya. Jadi ketika kita sekarang mengaku Islam lalu kemudian seperti di Prabu Mulih 2 bulan lalu anak-anak SMK alias SEMEA alias anak-anak muslimah di sebuah perguruan sekolah tingkat SMA sederajat yang bernama SMK alias SEMEA untuk foto di ijazah mereka harus lepas jilbab. Lalu kan tidak ada yang membela, diam semua. Padahal kalau saya bilang dengan statement konstitusional, dalam keputusan Menteri Pendidikan tahun 1991, tanggal 16 bulan Februari 1991, pemerintah telah membolehkan menggunakan pakaian khas buat muslimah di seluruh Indonesia untuk SD, SMP, SMA, dan mahasiswi. Jadi nggak ada urusan dengan undang-undang karena kita sendiri kadang-kadang maaf ya, jangan-jangan yang muslimah juga baru dengar dari saya ada Kepmen itu, ya kan? Akibatnya ketika suruh lepas pada lepas. Kalau mau jujur,
lepasnya jilbab. Nih ibu-ibu kita yang usia 80-70-an pasti tahu. Tahun 1970, 1980 tidak ada anak sekolah umum, apakah SEMEA, apakah SMA umum ya, SMA umum yang berjilbab itu nggak ada. Jilbab itu baru dimulai tahun 1984. Ketika 1984 berimplikasi kepada peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Al-Azhar, maka terjadi pergolakan yang begitu luas dan penghambat penerapan jilbab dalam kehidupan pelajar dan mahasiswi di Indonesia adalah ibu-ibu kandung mereka sendiri. Ini harus diakui dulu. Ustaz kok maksa kami ngaku? Ah iya, saya akan kasih tahu. Teman-teman saya dulu seangkatan saya sekolah SMA tahun 80-an. Lu kan lepas jilbab sih? Mama saya ngancem. Kamu gak sayang sama mama. Kalau kamu pakai jilbab nanti rambut kamu rontok. Nanti kamu susah dapat kerja. Kamu nanti susah jodoh. Ayo ngaku ibu-ibu, ingat-ingat. Itu ibu-ibu dulu ngelarang itu. Ibu tidak, tapi ibu harus jujur. Ibu-ibu yang lain begitu. Ini fakta sosiologisnya, artinya perlu dipahami, berjilbab itu merupakan sebuah praktek keberagaman yang sudah ditopang oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 mengatakan tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tapi kan ketika lalu kemudian orang mau jilbab langsung dilepas, berapa kali saya berdebat termasuk dengan polisi. Dulu di SKCK, surat kelakuan baik itu tidak boleh berjilbab. Saya tanya, Pak, kenapa nggak boleh berjilbab? Oh, nanti kalau ada kecelakaan, Pak, sidik jari itu di jempol, Pak, bukan di kuping. Itu tadi yang namanya pembelaan dengan logika hukum Islam itu tidak terlatih kita. Akibatnya ketika dilarang orang kita ikut aja. Jangan melarang sesuatu yang tidak ada larangannya. Nah, kalau ada masjid Baitul Ma'mur di Solo Baru itu kan berkibar terus tuh bendera La ilaha illallah besar. Ya sayangnya tidak kerap diganti kalau udah rontok-rontok udah pada ambal-ambal itu ya. Biar sobek ya. Saya di rumah saya di Tangerang itu di sebelah kanan rumah itu bendera La ilaha illallah, di bawahnya bertuliskan Taruna Muslim. Di sebelah kirinya merah putih. Saya pengen tahu siapa yang negor. Kalau saya mengibarkan bendera La ilaha illallah di depan rumah saya dan merah putih tidak diganggu-ganggu baik posisi dan warnanya. Lalu kalau saya dilarang, ini yang melarang saya menggunakan pasal berapa? Keputusan presiden yang mana, keputusan menteri yang mana, peraturan yang mana yang tidak membolehkan kita mengibarkan bendera La ilaha illallah. Ya, terus terang saja, kalau di Tangerang nggak berani betul. Gue susah jawab sama Ustadz Alfian, ya, pinteran dia gitu. Ya, itu tadi karena kita tidak terlatih dengan logika konstitusional. Ya, oke, poin pertama. Kedua, perlu membangun relasi antara umat Islam dalam posisi internalisasi. Ya. Apakah saya cuma narsis aja foto bersama Habib Rizik? Tanya sama beliau, siapa saya dan siapa dia. Habib Rizik gang 3 Petamburan, saya gang 1 Petamburan. Kita berdua anak Petamburan dan kita gak usah ngomong banyak. Ahok kita lipat. 20 triliun loh Ahok tuh biayanya. Saya katakan tidak ada yang bisa mengalahkan kalau kita yakin Allah menolong kita. Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Kekalahan kita bukan karena hebatnya musuh. Pembubaran FPI kan karena sesumbarnya Mahfud MD. Karena dia bilang sayalah yang berani membubarkan FPI kan begitu. Bukan karena keberanian si Jokowi yang pengecut. Pembohong. Ya. Jadi sekali lagi. Kekalahan umat Islam di berbagai babakan sejarah lebih sering disebabkan karena kelakuan para pengkhianat. Maka dari itu kepada yang hadir hari ini, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Ya, karena tidak mudah. Dikasih uang, diancam bunuh. Ya. Napiter yang kita lihat dulu sangat berani dengan semangat jihad dan mengangkat senjata, itu banyak yang berubah. Saya kasih tahu, mereka berat. Kadang-kadang dia menandatangani bahwa dengan ini saya di rumah istrinya sudah ditongkrongin sama Densus. Kalau dia nggak tanda tangan, istri diperkosa. Itu yang mereka alami kalau mau tahu. Jadi kita jangan marah-marah dulu, jangan menuding-nuding dulu, karena memang jahat ini rezim PKI. Ya.
Saya berani bicara karena memang dari dulu pergaulan saya di seluruh Medan kecuali aliran sesat. Ya, saya seluruh jenis gerakan, saya dulu di P3, saya dekat dengan komandemen wilayah 1, wilayah 2, 3 sampai 7. Apa HTI, saya forum-forum rapat terbatas mereka saya ikut, FPI pun saya akrab, semua gerakan. Apalagi Abu Bakar Basir, anak saya kan sekolahnya di sana. Gontor, anak saya kuliahnya di sana. Itu strategi saya, kalau saya wali santri kan saya punya kesempatan datang. Ya. Jadi umat Islam ini sebenarnya kekalahannya karena disebabkan dia tidak memiliki sense of intelligence. Ketidakpunyaan analisa intelijen membuat mereka melihat musuh dengan lugu. Almarhum Letnan Jenderal Z.A. Maulani 3 bulan menjelang beliau meninggal, saya sempat diskusi dengan beliau. Kita panggil Pak Zen karena dia kakak angkatan saya di PI, Pelajar Islam Indonesia. Pak Zen, kenapa kita kok kalah terus? Kenapa kita diserang terus? Masalahnya apa? Masalah kita banyak, Saudara Alfian. Satu di antara masalah umat Islam adalah tidak memiliki analisis intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Itu tadi, mungkin mudah-mudahan dengan teman-teman yang ikut, adik-adik yang ikut, Anda harus belajar. Ya, nanti kalau training kita ini 1, 2, 3, 4 bikin lanjutan, nanti training yang puncak baru nanti, mungkin bukan yang Mei nanti, mungkin antara menjelang 2024, menjelang hari-hari pertempuran kita harus membahas tentang intelijen dakwah Islam di Indonesia, geopolitik. Makanya jangan ada yang pulang buru-buru. Ini kan nanti setelah jalur Jawa, Sumatera, segala macam. Ya kalau nggak mau ikut bikin sejarah, tidur aja di rumah. Ya kalau nggak mau berjuang, pakai jilbab aja kamu nih yang laki-laki. Jilbab, ya, ngapain ya? Ya ntar melambai-lambai gini, gitu nggak apa-apa. Ya habis susah kalau nggak digitukan nggak jadi. Nah, latihan-latihan kombatannya nanti insya Allah kita di Solo ini akan ada Jumpa 3 atau Jumpa 4. Itu koordinasi Laskar seluruh Solo Raya. Itu nanti bukan saya yang ngerjakan. Tanggal 29 besok ini long march. Ya. Jadi sebetulnya saya mencoba membiarkan, membolehkan, menganjurkan, dan ikut melempangkan jalan untuk terjadi orkestra pergerakan. Maka itu poin kedua, membangun relasi antar umat Islam, internalisasi. Habib Rizik nggak pernah sholat subuhnya nggak kunut. Saya angkatan muda Muhammadiyah, mana pernah saya mimpin sholat subuh pakai kunut. Nggak ada kita bahas itu, nggak ada ribut-ribut. Ya. Selesai orang-orang yang memahami prinsip-prinsip Islam, memahami rukun Islam, rukun sholat, kunut itu rukun sholat atau bukan? Ya udah selesai. Dengan begitu udah ngerti sudah. Ketika kita tidak melakukan sesuatu yang bukan rukun, maka ibadah kita tidak ada masalah. Tapi memang kalau dipersoalkan. Nah, dan pemahaman tentang hakikat penerapan syariat Islam di Indonesia dan secara internasional. Orang sehari ini termasuk pemerintah Indonesia ikut menyerang Afghanistan. Ketika Akhundzada pelanjut daripada Mullah Omar kan dulu memimpin Afghanistan tahun 1996 sampai tahun 2001. Diambil alih lagi oleh Amerika dan Amerika mencoba bertahan selama 20 tahun untuk melawan Taliban jilid 2. Ternyata Taliban jilid 2 semakin pinter, semakin soleh, semakin ahli perang, dan tanggal 15 Agustus 2021, persis 20 tahun dia menjajah Afghanistan, Amerika harus keluar dari Afghanistan dengan kerugian 14.000 triliun dan seluruh persenjataannya ditinggal, dan sekarang anak-anak Afghanistan sudah mulai bikin mobil-mobil yang bagus. Ya. Sama dengan menantunya si Erdogan yang bisa membuat drone yang bisa menghancurkan tank-tank baja yang dibuat oleh Amerika maupun oleh Rusia. Walaupun Rusia sekarang agak berteman secara koalisi internasional, tapi secara ideologis kalau ini drone ini dipakai untuk mengebom atau menghancurkan tank-tank baja yang harganya 44 miliar. Nah, artinya relasi antar inter-Islam, internalisasi, pemahaman hakikat, penerapan syariat. Ini kalau kita tengok, Habib Rizik itu menulis 2 buah buku. Ya, NKRI Bersyariah dan ada satu lagi gerakan sekularisme, segala macam. Next. Nah, pemberdayaan komunitas. Paling tidak kita di sini dulu lah.
Kita kumpul-kumpul, namanya komunitas Ustadz Alfian Tanjung. Ya udah, walaupun nggak besar kita coba. Ya, ibu-ibu mau datang, adik-adik mau datang, kawan-kawan mau datang. Masa awal masuknya Islam abad ke-7, masa penjajahan silih berganti Belanda, Inggris, Jepang, hingga masa reformasi masih menjadi objek, belum menjadi subjek. Hal ini merupakan kerja-kerja perjuangan yang perlu dilakukan dengan sistematis, militan, cerdas, dan tuntas. Kalau ikhlas harus. Kalau nggak ikhlas kita nggak ada nilai di hadapan Allah. Jadi para teman-teman semua, perbincangan kita ini adalah perbincangan bersejarah. Kita tidak ingin merasa telah berjasa, tidak. Minimal kita punya diagnosis yang lebih lengkap. Dalam fakultas kedokteran, salah satu mata kuliah yang harus selesai adalah diagnosa. Ketika seorang dokter kedatangan pasien, lalu sang pasien tidak mau ceritakan apa yang sebenarnya dia rasakan, bisa diduga sang dokter akan salah membuat resep. Jadi hari ini terus terang Ustadz Irfan, kita belum bisa merancang banyak. Ini kita kan masih sangat cair. Makanya sabar, 1, 2, 3, 4 kita ketemu nanti di Mei. Nanti kita buat lagi sehingga nanti menjelang akhir tahun 2024 kita akan buat bahwa kita akan buktikan generasi barisan Diponegoro ada di tanah Jawa dari Solo untuk Indonesia. Iya, karena memang tidak ada cerita. Mau bicara 212 nggak pernah mungkin ada sejarahnya kalau tidak ada parade salib Solo. Kalau yang mau tahu sejarah nggak ada itu. Ya, itu semuanya ada tahapan strict ya. Next. Nah, penyiapan SDM. Kenapa tadi Ammar Ustadz bilang tuh lihat. Penyiapan SDM di satu sisi dan pengambilan peran di sisi lain. Saya sering tanyakan di tiap masjid, ada berapa anak kita yang sekarang sedang di AMN atau Akabri? Hampir di semua tempat 0. Kalau sekarang kita marah Kapolri kita adalah Kristen, ya memang enggak. Walaupun yang lain Kristen lagi. Anda lihat aja pejabat-pejabatnya ini Kristen lagi. Pangkostrat Kristen. Kadensus Kristen. Bukan soal yang milih. Kita juga kan nggak punya tawaran untuk berdebat. Kita bisa ngomong dong. Ini kan ada. Kita nggak ada orang. Karena anak kita rata-rata masuk Bintara. Kalau masuk Akpol, itu harus siap 6-10 miliar. Dan bukan hanya uang. Itu persoalan permainan bancakan di antara mereka. Makanya kita lihat pejabat-pejabat di tingkat kepolisian